Berikan saya semangkuk mie. Sia, kamu mau tambahan apa? Tambahkan sayuran dan mie. Nafsu makanmu besar. Ada yang tidak menyenangkan? Tidak ada. Silakan. Minyanya datang. Selamat menikmati. Terima kasih. Tuan Eatyu Alive, pembohong besar. Aku akan makan kamu. Makan kamu. Makan kamu. Pembohong besar. Siapa yang bohong? Aku telepon berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Sebagai kompensasi, kamu harus belikan aku semangkuk mie. Pak, semangkuk mie seperti punyanya. Saya yang bayar, Pak. 15 yuan. 2 mangkok 15 yuan? Tidak semurah itu. Ini kantin Sia. Dia biasanya bayar kredit. Sampai gajian. Oke. Kembaliannya simpan saja. Ningxia. Ningxia, tunggu. Kenapa sikapmu berubah cepat sekali? Ada apa? Jangan tarik aku. Lalu jelaskan kenapa tidak angkat teleponku. Tuan Zhao, asyik ya mempermainkanku? Aku cuma karyawan. Tidak seperti orang kaya sepertimu. Aku tidak punya waktu untuk permainan membosankan ini. Tolong lepaskan aku. Perjanjian kita selesai di sini. Tunggu. Jelaskan dulu sebelum pergi. Apa salahku padamu? Kalau tidak lepaskan, aku akan berteriak. Lucy, tugas-tugasnya sudah selesai semua? Ada proyek yang perlu perjalanan dinas? Kamu tanya kapan akan dinas?
Kamu akan ke Hong Kong, Cina Kamis depan. Aku sudah pesan hotel. Bagaimana dengan Ningxia? Ningxia tidak ada rencana perjalanan dinas. Oke. Kembali kerja. Informasi yang perlu diserahkan. Sudah kutaruh di mejamu. Baik. Ulang tahun Ningxia? Lucy. Suruh Ningxia temui aku di garasi. Proyek villa sudah diputuskan kemarin. Dia dan aku akan inspeksi langsung. Di rapat terakhir kita, proyek Stephen sudah. Sudah kupikirkan. Layak untuk dimulai. Cukup beritahu Ningxia. Lucy, Ningxia di mana? Katanya proyek ini milik Stephen. Dia tidak bertanggung jawab. Tapi Stephen masih dinas luar kota. Aku akan temanimu kalau buru-buru. Dia di mana? Katanya dia sibuk sekali. Siapa bos di sini? Ningxia. Kemari. Tuan Cao, Ada kasus. Dan kamu harus dinas bersamaku. aku tidak bisa. Ini pekerjaanmu. Bukan kamu yang putuskan. Siap-siap. Sekarang. Zhao dan Kiao, kamu mau apa sih? Sudah kukatakan, kita tidak bisa selingkuh. Walaupun hubungan kita palsu. Siapa yang selingkuh? Kamu bisa cari. Cewek secantik itu. Kenapa masih ganggu aku? Asyik, ya? Cemburu? Gak kok, kamu ngeselin banget. Siapa yang cemburu? Jangan coba-coba bantah. Coba lihat wajahmu sendiri. Kamu lagi cemburu. Enggak. Siapa yang sempet cemburu? Lagi pula, kita bukan pacaran beneran. Kemana kita pergi sekarang? Kerja. Kerja di mana? Nanti tahu sampai sana. Kenapa kamu selalu begini? Kamu gila. Ya, kamu tahu itu. Jangan khawatir. Kamu akan dibayar lembur. Besok akhir pekan. Ditambah tunjangan. Kamu harus kasih aku. Kasih aku. Aku kasih sebanyak yang kamu mau, oke?
Tutup pintunya. Pak Zhao, dari mana kamu dapat villa semurah ini? Lokasinya dekat pusat kota. Bisa jadi suatu pernikahan. Setelah dihias. Begitulah hotel di luar negeri. Kenapa kamu foto-foto? Aku kumpulkan informasi untuk desainer. Ini rumahku. Apa? Rumahmu? Pak Zhao, dermawan sekali kamu. Sampai menyumbangkan rumah sendiri. Jangan banyak tanya. Langsung kerja saja. Oke. Pak Zhao, kebetulan aku ada cerita. Mau? Ini. Pak Zhao, maaf sekali. Lihat saja. Ya, cukup. Lupakan saja. Ayo kita makan siang. Makan siang. Aku lapar sekali. Maaf, Pak Zhao. Bodoh sekali. Lucy. Ningsin. Ini ada teh sore untuk semuanya. Ada kopi dan kue. Bisa dibagi-bagikan. Terima kasih. Sepupuku, Xia, di mana? Dia sedang dinas luar kota. Dinas? Oh ya ampun. Dia tidak memberitahuku. Apakah Tuan Zhao ada? Tuan Zhao juga sedang dinas. Apa? Apakah mereka pergi bersama? Ya, mereka pergi bersama. Hanya berdua? Perusahaan kami punya proyek renovasi villa. Mereka pergi untuk inspeksi. Oh begitu. Saya pergi dulu. Bisa tolong ambilkan makanannya? Sampai jumpa. Terima kasih. Ayo, kita minum kopi dan makan kue. Kesini, kesini. Tuan Zhao, apa kamu sengaja berputar-putar atau benar-benar tersesat? Benarkah? Kita mau kemana sih? Kami membawamu ke gunung. Untuk jadi istri bandit. Tidak lucu sama sekali. Tuan Zhao, semuanya sudah siap. Tuan Zhao, ini jalan pulangnya. Bukankah kita mau belanja? Ada banyak babi hutan dan binatang buas di sini. Tangkap saja satu untuk makan sendiri. Tuan Zhao, kenapa kamu membawaku ke sini? Jangan bicara. Aku ada kejutan untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Ningxia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih, terima kasih. Ningxia, lihat ke sini. Ini hadiah ulang tahunmu.
Ini 12 monyet. Untuk mengganti hadiah ulang tahun yang kamu lewatkan sejak usia 14. Aku akan memberimu seekor monyet setiap tahun. Atas nama orang tuamu. Buatlah permohonan. Selamat ulang tahun. Tunggu. Kamu membuat permohonan di pesawat? Bukan kamu saja bodoh, Ya, impianku akan menjadi kenyataan. Jika jumlah pesawat kertasnya mencapai 100. Jadi, berapa banyak pesawat yang kurang? Sekitar 99 pesawat. Termasuk yang satu ini. Aku tidak percaya. Aku serius. Benarkah? Ini. Kemana? Untuk apa kamu membawaku ke sini? Dengar. Cepat, buat permintaanmu. Apa yang kamu minta? Itu tidak akan berhasil jika aku mengatakannya. Aku ini memegang saham untuk permintaanmu. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Tapi aku diktator. Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Apa yang kamu minta? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu. Tuan, ketika Anda menurunkan gorden, tolong berhati-hati. Jangan merusak jendela dan dindingnya. Ini dia. Terima kasih. Awas. Hati-hati. Jangan menumpahkan catnya. Oke, Apa yang kamu lakukan? Mendekorasi villa. Ini rumahku. Aku tidak pernah bilang ini mendekorasinya. Siva memberikan sketsanya padaku. Usia mendekati dewasa untukku. Tidak, tidak, tidak. Tunggu, tunggu. Kamu tidak punya izinku, paham? Ini rumahku. Bagaimana bisa kamu mendekorasinya seperti ini? Kamu belum mengikat gigi, kan? Aku harus pergi. Tentang bebatuan dan pohon-pohon itu. Menurutku pohon-pohonnya perlu sedikit dipangkas. tidak masalah. Terima kasih. Ningxia. Apakah kamu akan merenovasi seluruh rumahku? Bukankah kamu bilang kamu akan menggunakannya untuk liburan? Dan ini urusanku. Jika aku yang akan mendekorasinya, aku akan mengecat semua dinding dengan warna biru muda. Harus ada kolam renang tanpa pinggir dan lubang pohon yang sangat besar untuk menyimpan buku. Lubang pohonnya akan berada di sebelah sana. Kita berdua bisa tinggal di sini selamanya. Jika itu yang kamu inginkan. Sia, kemari sini. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Di sini, apakah hidup selalu sekeras ini?
Atau cuma kayak gini pas kita masih kecil? Ini dari film Leon kan? Bingo. Giliranmu, giliranmu. Giliranku, giliranku. Tunggu sebentar. Oke. Apakah kamu siap? Bagus. Ini dia, aku mulai. City Lights? Apa? Kamu yakin? Bukan. Bukan? Oke. Aku tebak lagi. The Great Dictator? Bukan. Satu kali lagi. Ini kesempatan terakhirmu. Modern Times? Benar. Akhirnya kamu tebak benar. Ini. Bersulang. Tunggu. Aku akan putar sebuah lagu. Aku sudah kenyang banget. Aku juga. Perutku sudah penuh sekali. Pergi cuci piring. Aku yang cuci piring? Bukan. Kamu yang cuci piring. Kenapa? Kita di tempatmu, bukan di tempatku. Tapi aku yang beli makanannya. Terus kenapa? Bagaimana kalau gunting batu kertas? Yang kalah yang cuci piring. Ayo. Oke. Ayo kita main. Batu, kertas, gunting. Gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Aku menang. Ayo, ayo, ayo. Kasihan aku. Bersihkan semuanya. Beruntung kamu. Beruntung aku. Pergi sana. Cuci sampai bersih. Bagus. Hei, Sin. Xia, kamu di mana sekarang? Aku lagi dinas luar kota. Kalau kamu masih anggap aku keluarga, pulang sekarang juga. Kalau kamu nggak balik, kamu nggak akan ketemu aku lagi. Oke. Aku paham. Aku langsung balik. How? Sin, ada apa? Kok buru-buru banget? Hao, tinggalin kami sebentar. Aku mau bicara berdua sama Xia. Apa aku masih keluarga buat kamu? Sin, kamu kenapa sih? Ada apa? Sejak kamu pindah tinggal sama kita. Apa aku udah ngerawat kamu dengan baik? Iya, sangat baik. Kamu perhatian sama aku. Dan sayang banget sama aku. Kamu ingat nggak? Setelah orang tuamu meninggal, kamu pindah tinggal sama kita.
dan gagal ujian masuk SMA tahun itu, kamu mengurung diri di kamar tiap hari dan nangis terus. Aku ingat. Orang tuaku meninggal. Dan aku gagal ujian. Aku mengurung diri di kamar. Lama-lama liatin foto mereka. Sama nilai ujianku. Terus aku nemuin catatan yang kamu tinggalin di meja. Aku nulis di sana. Kalau lagi sedih, pergi lihat laut. Air laut surut hari ini. Besok naik lagi lebih tinggi. Kalau lagi jatuh, lihat rumput. Setelah lewati musim dingin, rumputnya jadi lebih hijau dan imut. Tahun itu, saya sudah menabung semua uang saku saya untuk mengajakmu bepergian. Selama perjalanan itu, saya pertama kali melihat laut dan pantai. Di titik terendah dalam hidupku, kamu yang membantu saya melewatinya. Sampai sekarang pun saya masih bergantung padamu. Kalau kamu ingat semua itu, kenapa kamu berpacaran dengan Zhao dan Qiao di belakangku? Padahal kamu tahu dia sudah bersamaku? Aku tidak berpacaran dengannya. Bukan? Sama sekali tidak, Xin. Beberapa hari yang lalu saya bertemu Suiran di sebuah bar. Bagaimana keadaannya sekarang? Takdir benar-benar hal yang aneh. Dari sekian banyak bar di seluruh kota, saya masuk ke bar yang sama dengan dia. Takdir seperti ini membuatku muak. Xin, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun juga, kalian berdua punya kenangan indah. Kenangan indah? Itu hanyalah masa lalu yang kotor. Kamu tahu lebih baik dari siapapun betapa beratnya saya melewati itu. Orang-orang menilai saya dari belakang. Dan ibuku, dia wanita yang sangat bangga. Setelah perceraianku, untuk waktu yang lama, dia bahkan terlalu malu untuk keluar rumah. Xia dan Qiao adalah sekoci penyelamatku sekarang. Aku harus memegangnya erat. Hanya dia yang bisa memberiku pernikahan yang sempurna. Xin, aku selalu ingin bertanya ini padamu. Apakah pernikahan besar yang cuma buat pertunjukan benar-benar sepenting itu? Pertanyaanmu tidak ada artinya. Kalau ada orang yang bertanya padamu, apakah cinta itu penting? Apakah keluarga itu penting? Atau apakah uang itu penting? Kamu bisa menjawab dengan seenaknya, bahwa semuanya tidak penting. Kalau kamu sudah punya semuanya. Tapi kalau kamu tidak punya apa-apa. Seperti aku sekarang. Xia, inilah jawabanku. Semuanya penting. Aku harus menikah dengan Deng Qiao. Hanya dengan menikahinya, aku bisa menghentikan semua orang yang melihatku sebagai wanita yang ditinggalkan di pernikahan. Hanya dengan menikahinya, aku bisa memberikan orang tuaku kehidupan yang lebih baik dan membuat mereka benar-benar bahagia. Hanya dengan menikahinya, aku bisa membuat Suiran menyadari betapa kanak-kanak dan bodohnya keputusannya itu. Xin, apakah Zhao dan Qiao mencintaimu? Tentu saja. Xia, kamu masih muda. Banyak hal yang tidak kamu mengerti. Dalam pernikahan, ada cinta atau tidak, bukanlah hal yang penting. Bukankah kamu pernah dengar bahwa perasaan bisa tumbuh seiring waktu? Aku akan membuatnya jatuh cinta padaku. Bagaimanapun, kamu harus lakukan apa yang aku katakan. Putuslah dengan dia sekarang.
Sin, hubunganku dengan dia sebenarnya palsu. Apa maksudmu? Karena alasan pribadi, aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Baiklah. Bagaimanapun, apapun alasan yang kamu miliki, kamu harus menjauh dari dia mulai sekarang. Kamu harus lupa bahwa kamu adalah Nona Red Bean. Sia, kamu terlalu muda. Lagi pula, kamu dan dia bertemu secara online. Perasaanmu hanya ada di dunia maya. Dia memiliki arti yang sangat berbeda bagiku. Dia adalah pernikahanku. Apakah kamu tahu betapa pernikahan yang sempurna artinya bagiku saat ini? Janjilah padaku. Janjilah padaku. Oke, aku janji padamu. Aku tidak akan pernah memberitahunya bahwa aku adalah Nona Red Bean. Aku akan menyimpannya sebagai rahasia selamanya. Terima kasih, Sia. Hanya kamu yang bisa membantu aku sekarang. City Lights? The Great Dictator? Tidak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Zaman modern? Akhirnya kamu mengerti. Tuan tempat bersandar, hidup memang rumit. Kita semua pernah berbuat salah dan merasa tersesat. Bagaimana aku bisa bangkit saat sedih menenggelamkan? Coba lihat bulan. Kamu akan berhenti sedih sebelum sadar. Lalu ambil jalan lain, sama baiknya. Dan mungkin lebih layak. Karena berumput dan ingin diinjak. Meski begitu, yang lewat di sana telah menginjaknya hampir sama. Dua jalan bercabang di hutan kuning. Dan maaf, aku tak bisa tempuh keduanya. Dan jadi satu pejalan, lama aku berdiri. Dan memandang satu sejauh mungkin. Ke tempatnya membelok di semak belukar. Jangan sedih. Jangan kesal. Aku rela mengorbankan cintaku. Untuk kebahagiaan keluargaku. Kamu terlihat buruk. Ada apa? Matamu merah. Kamu seperti panda dengan lingkaran hitam itu. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Yakin? Kalau begitu aku berangkat kerja.
Sia, apa aku terlalu lunak padamu? Kamu lupa siapkan sarapan. Dan kopiku. Aku akan menghukummu. Kamu akan nonton film denganku malam ini. Kamu tidak boleh menolak. Tuan Zhao, mari hentikan pacaran palsu ini. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk membuatnya lebih resmi? Aku telah membohongimu. Sebenarnya kamu suka padaku, kan? Sebenarnya, aku punya pacar. Apa maksudmu? Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari akhiri hubungan palsu ini. Tidak, tidak. Kamu bercanda. Aku serius. Lalu mengapa kamu setuju pacaran palsu denganku? Apakah semua yang kamu lakukan untukku juga palsu? Aku tak pernah mencintaimu. Aku setuju pacaran palsu ini hanya untuk memanfaatkanmu, agar aku bisa mendapatkan lebih banyak peluang dan keuntungan. Tidak. Tunggu. Naluriku bilang itu nggak benar. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Naluri? Cuma bocah yang percaya omong kosong itu. Omong kosong? Kalau konsernya gimana? Aku lihat banyak sosok anak kaca merah di kamu. Gimana jelasinnya? Kamu pikir kamu pintar, tapi sebenarnya kamu gampang banget ditipu. Jujur aja, aku udah pura-pura jadi sepupuku. Setelah aku tahu, dia udah ngobrol online sama bosku. Aku baca semua pesan chat dia. Selain itu, aku juga pura-pura punya hobi yang sama kayak dia. Diam. Tahu nggak kenapa? Soalnya aku benci Ningsin. Aku tinggal sama keluarganya waktu aku kecil. Aku tumbuh di bawah bayang-bayangnya. Waktu aku tahu dia dicampakan sama cowok, terus deket sama orang kaya. Aku kesel banget. Aku mutusin buat merusak semuanya buat dia. Licik banget kamu. Terus kenapa sekarang bilang yang sebenarnya? Semua usahamu bakal sia-sia. Karena aku udah capek mainin game ini. Aku nggak mau Qin Hao salah paham. Lagian dia kan cowok yang aku cintai. Oh ya, ada alasan lain. Ningsin tetap keluarga. Aku mutusin buat ngering-anin dia. Enggak. Kamu bukan tipe orang kayak gitu. Aku iya. Kamu nggak kenal aku sama sekali. Mau tahu aku mau apa dari kamu? Duit. Cuma duit. Kamu bilang Ningsin itu cewek matre. Aku persis kayak dia. Kami berdua sama-sama cinta duit. Sekarang kamu lihat aku yang sebenarnya. Oke. Duit. Kamu mau duit, kan? Oke. Aku kasih duit. Ini uang lembur dan tunjanganmu.
Selamat beraktivitas, Nona. Datang lagi ya. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya berkata dengan yakin bahwa mereka takkan pernah mencintai orang lain sedalam ini lagi. Tapi setelah putus, mereka selalu bisa menemukan orang baru yang mereka anggap cinta sejati. Namun, mereka takkan pernah merasa begitu takut, pasrah, untuk meninggalkan seseorang lagi. Selamat tinggal, Tuan Bahu untuk bersandar. Lucy, ada apa? Dia setempat untuk karaoke bersama kami Rabu ini. Iya, dia kasih kaset favoritnya. Sebagai hadiah, aku harap dia bisa tinggal. Pak Cao, nanti siang, kita akan makan siang dengan Manajer Chen Siguang dari grup Songtai. Dia klien pertama yang kita janjikan. Mau makan di mana? Yang tidak terlalu jauh. Aku ada rapat siang ini. Hai, akan sampai di restoran seberang jalan. Aku sudah pesan tiket pesawatmu untuk Kamis. Ada yang ambil alih pekerjaan Ningxia. Dia takkan kembali lagi. Jika semuanya lancar, dia akan selesaikan urusan administrasi dalam minggu ini. Buang saja. Apa? Buang semua barang-barang ini. Pak Sao, aku sudah siapkan kopi. Seperti yang Anda suka. Anda tinggal tambah air panas sampai garis ini. Rasa favorit Anda. Aku sudah kategorikan semua dokumen. Merah artinya mendesak. Kuning artinya perlu dibahas. Hijau artinya ide bagus. Aku tahu Anda akan bilang aku bodoh.
Ningsin, Sim, sesuai keinginanmu. Aku mengundurkan diri dan meninggalkan My Way. Sekarang identitasmu adalah milikmu. Aku akan menjauh dari Zhao dan Kiao. Kuharap kau bisa benar-benar peduli padanya. Dan cintai dia dengan sepenuh hati. Hei, bisakah saya dapat salinannya? Relawan untuk panti asuhan Afrika. Bolehkah saya mendaftar? Tentu, kami punya stand di atas sana. Ikut saya. Terima kasih. Akhirnya kamu membuka pintu juga. Sewa kamu sudah telat sebulan. Uang jaminan kamu sudah habis terpotong semua. Beri saya beberapa hari lagi. Saya baru saja dipecat. Bulan depan. Saya janji akan bayar bulan depan. Kamu tidak punya pekerjaan? Saya juga tidak. Jangan memohon pada saya. Kemasi barangmu dan keluar dari sini. Tolonglah. Saya sudah tinggal di sini lebih dari 3 tahun. Tolong beri saya waktu lagi. Siapa kamu? Saya pemilik rumah ini. Ya ampun, saya sudah meneleponmu berkali-kali. Kenapa tidak diangkat? Kenapa kamu menghindari saya? Dia juga berutang uang padamu? Biar ku katakan padamu. Dia sudah telat sebulan bayar sewa. Saya sudah datang beberapa kali. Dia selalu berpura-pura tidak ada di rumah. Saya matikan listrik dan airnya hari ini. Akhirnya bisa bertemu dengannya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Berapa banyak yang dia utang padamu? Saya yang akan bayar untuknya. How? Maaf, sudah terlalu terlambat. Rumah ini sudah saya sewakan ke orang lain. Penyewa baru akan pindah besok. Keluar dari sini sekarang juga. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu? Pindahlah tinggal bersamaku. Puasa itu bukan ide yang bagus. Apakah kamu punya pilihan lain? Apakah kamu mau tidur di jalan? Kemasi barang-barangmu. Karena kamu tahu itu akan menyakitkan. Kenapa kamu pergi? Melihatmu seperti ini membuatku sedih. Maaf. Jangan bilang itu padaku. Bilang itu pada dirimu sendiri.
说什么。 Aku tidak bermaksud kasar. Selamat datang di tempatku. Mulai hari ini, kamar tidurku jadi milikmu. Terima kasih. Istirahat dulu. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Mulai tahun ini, aku akan berikan seekor monyet kecil untuk orang tuamu setiap ulang tahunmu. Nona Ning, meski kamu sangat berpengalaman, kami menyesal menginformasikan bahwa kami tidak bisa mempekerjakanmu. Maaf. Terima kasih. Nona Ning, tunggu sebentar. Sejujurnya, aku khawatir kamu harus ganti profesi. Kurasa tidak ada agen perjalanan yang berani mempekerjakanmu. Kenapa? Tuan Sao, House My Way, telah membuatmu masuk daftar hitam. Di industri ini, aku khawatir kamu tidak bisa cari kerja. Di bisnis ini lagi, kami tidak punya pilihan. Semoga kamu mengerti. Terima kasih. Bagaimanapun, apapun alasannya, kamu harus jauhi dia mulai sekarang. Juga, kamu harus lupakan bahwa kamu adalah Nona Red Bean. Janji padaku? Janji padaku? Oke. Aku janji. Dokter Yang, aku Ningsin. Aku menelepon untuk minta tolong. Silakan. Ada apa? Aku senang membantu. Begini, aku tidak bisa menghubungi Dan Kiao. Bisakah kamu beritahu bagaimana caranya aku bisa bertemu dia? Nanti datang ke klinikku. Kamu akan ketemu dia. Oke. Terima kasih, Dokter Yang. Ini. Aku gak punya es di sini. Coba pakai ini dulu. Kamu simpan anggur di kantor? Ada masalah apa? Setiap hari, aku berurusan dengan pasien bermasalah seperti kamu. Kamu berikan semua energi negatifmu padaku. Seolah aku tempat sampah. Aku harus cari hiburan. Buat bikin semangat lagi. Lagi mulai lihat hal-hal aneh? Minum obatnya tepat waktu? Kamu merasa dikhianati dan terluka banget? Sao dan Kiao, aku ngomong sama kamu. Bicara dong. Jangan cemberut kayak anak kecil. Itu bukan kata-kata yang pantas diucapkan, dokter. Aku temanmu kalau kita minum. Aku doktermu kalau gak minum.
Oke, mari kita bahas hal profesional. Orang jatuh cinta jadi impulsif, penuh gairah, dan mudah cemas. Mereka juga susah mikir jernih. Merasa begitu karena dopamin dan hormon lain di tubuh mereka. Terus fokuskan pikiran pada orang yang picu perasaan itu. Akibatnya, otak mereka hampir gak punya energi buat fokus pada diri sendiri. Kenapa kamu cerita itu padaku? Kamu minta aku ngomong kayak dokter seharusnya. Intinya sederhana. Apa yang disebut cinta cuma tidak sebanyak ini loh. Cinta gak pernah jadi hal serius. Cuma serius karena kamu anggap terlalu serius. Dan Kiao, kamu akan baik-baik saja. Kita cuma manusia. Hal buruk terjadi pada semua orang. Kita semua punya masalah masing-masing. Kamu terlalu menahan diri. Lepaskan emosimu. Cowok gak boleh nangis. Hanya saat mereka tidak terluka terlalu dalam. Dan Kiao, Kamu ngapain di sini? dokter yang bilang kamu di sini. Mau jalan-jalan bareng aku? Oke. Kamu harus percaya, dia tidak bermaksud begitu. Jangan benci dia. Dia memperlakukan kamu seperti itu. Kenapa kamu masih membelanya? Bagaimanapun juga, dia dan aku selamanya satu keluarga. Universitas tempat aku kuliah ada di depan. Ayo kita jalan-jalan ke sana. Sebenarnya, disinilah hubungan pertamaku dimulai. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Aku tidak ceritakan ini sebelumnya. Karena hubungan ini sangat memalukan dan menyakitkan. Aku tidak bermaksud membohongimu. 7 tahun yang kuhabiskan bersamanya sangat polos dan indah. Kami berjanji satu sama lain untuk punya pernikahan sederhana. Tapi di hari pernikahan, keluargaku butuh 500.000 dengan mendesak. Dan dia tidak punya. Untuk menjaga gengsi, dia pergi dengan bridemaidku. Saat itu, aku benar-benar pikir. Semua perasaanku, masa mudaku, dan harapanku hilang. Aku tahu, semua orang pikir aku bersamamu. Karena latar belakangmu. Aku paham itu. Lagi pula, aku punya masa lalu seperti itu. Mereka pasti mengira Ningsin trauma. Dan dia bertekad untuk bersama pria kaya. Tapi, dan Kiao, mereka tidak tahu. Melalui obrolan kita selama ini, kita sudah membangun hubungan yang indah. Aku rasa, kita bisa saling memahami. Kita sama-sama termotivasi. Dan ingin pengakuan dari orang lain. Dan Kiao, aku percaya.
kita bisa saling mendukung dan menghabiskan sisa hidup bersama. Tentu saja, aku tidak bermaksud memberimu tekanan dengan mengatakan ini. Aku hanya ingin kau mengenal Ningxin yang sebenarnya. Dan Kiao, aku sangat berharap kau bisa melupakan Nona Red Bean di dunia maya dan segera menerima Ningxin yang nyata. Aku kembali. Ada apa? Tidak ada. Aku bawa ayam panggang favoritmu. Coba cicipi. Jangan khawatir belum dapat kerja. Santai saja. Paling buruk, kau bisa ke tempatku. Dan jadi pemilik lainnya. Ikut aku. Ayo ke suatu tempat. Hao, kenapa kau bawa aku ke sini? Hanya satu alasan aku bawa kau ke sini. Yaitu, untuk kau luapkan emosi. Mulai sekarang, anggap saja aku Hao dan Kiao. Sebanyak apa kebencianmu padanya, sebanyak itu pula kau boleh pukul aku. Karena wanita tidak boleh menyimpan kebencian di hati. Kalau tidak, kecantikannya akan hilang. Jadi jangan tahan-tahan padaku. Sia, tak kusangka kau bisa bertarung seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Kita kesini hari ini untuk meluapkan amarahmu. Kalau kau merasa belum puas, lanjutkan saja. Hao, terima kasih. Kamu ingat waktu kita kecil? Ada juga taman kecil seperti ini dekat tempat tinggal kita? Kamu selalu datang bersama Ziwan. Aku ingat itu. Dulu, Xin sering main bersama kita. Dia suka merebut ayunan dariku. Makanya orang bilang, sifat anak mencerminkan orang dewasa. Xin memang orangnya agresif. Tapi semua orang suka padanya. Siapa yang bilang? Hanya kamu yang kusukai. Sudah, cukup. Terima kasih sudah menghiburkanku. Tapi, dari dulu, Xin selalu jadi pusat perhatian keluarga. Dia selalu yang pertama milih makanan atau mainan. Aku sudah terbiasa. Dan memang dia lebih baik dariku. Lebih cantik dan lebih pintar.
Dia pantas punya hubungan yang sempurna. Dan masuk ke pernikahan bahagia seperti seharusnya. Pasti sukses, kamu ingat ini? Ini yang kuberikan waktu SMA? Kamu yang buat sendiri. Dan bilang ini jaminan sukses di setiap ujian. Jujur saja, tidak terlalu manjur. Jadi, sempurna atau tidak, ada yang peduli padamu dan hubungan denganmu. Setiap Cinderella punya kesempatan temukan pangerannya. Oke. Terima kasih.